Halo teman-teman, ada kisah tentang tentara yang sengaja pensiun dini demi bisa merawat ibunya yang sakit dan memilih bekerja menjual pakaian dalam. Namun yang terjadi, usahanya malah berkembang pesat. Kisah ini kemudian difilmkan dengan judul Lal Singh Chadha yang dirilis pada tahun 2019. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Lal Singh Chadha yang sedang menaiki kereta api. Namun karena tingkahnya agak aneh, membuat penumpang wanita yang ada di depannya merasa tidak nyaman. Menyadari hal itu, Lal mencoba mengobrol dengan wanita itu. Lal mengatakan jika sepatu yang dipakai wanita itu bagus, lalu Lal menceritakan jika pada masa kecilnya, Lal pernah diberi sepatu ajaib oleh ibunya. Jadi, saat Lal kecil, dia terlahir kurang sempurna. Lal dilahirkan dengan IQ yang rendah, selain itu dia juga tidak bisa berdiri dengan tegak. Oleh karena itu, ibu Lal berkonsultasi dengan dokter dan Lal diberi sepatu yang ada penyangga kakinya. Meski memiliki keterbatasan, ibu Lal berpesan agar Lal harus mandiri dan jangan pernah bergantung pada orang lain. Hal itu juga dicontohkan ibunya yang seorang janda karena ayah Lal gugur di medan perang. Meski begitu, ibu Lal tetap semangat bekerja sebagai petani dan mengasuh Lal sendiri. Selanjutnya, saat Lal akan masuk sekolah, banyak sekolah yang menolak Lal karena IQ Lal dinilai terlalu rendah. Namun ibunya sangat gigih agar Lal bisa sekolah. Dia bahkan rela menjadi pembantu di rumah kepala sekolah agar anaknya bisa sekolah. Melihat kesungguhan ibu Lal untuk menyekolahkan anaknya, akhirnya sang kepala sekolah menerima Lal masuk di sekolah tersebut. आप बिना बहन जी पढ़ो मन लगा के पढ़ना. Hari pertama Lal sekolah, dia tidak memiliki teman, bahkan tidak ada yang mau duduk sebangku dengan Lal. Tapi ada seorang gadis bernama Rupa yang mengajak Lal untuk duduk bersamanya. Menurut Lal, Rupa adalah gadis tercantik yang pernah dia lihat. Tak hanya itu, Rupa juga tidak malu mengajak Lal untuk mengobrol. Dan semenjak itu, Lal dan Rupa sering menghabiskan waktu bersama. Rupa juga mengajari Lal banyak hal seperti memanjat pohon dan lain sebagainya. Hingga pada suatu ketika, Lal mengatakan jika Rupa adalah orang yang paling banyak ngobrol dengannya selain ibunya. Lalu Lal juga menanyakan pada Rupa apakah kelak Rupa mau menikah dengan Lal. Rupa hanya diam tidak memberikan jawaban. Kemudian saat Lal berkunjung di rumah bibinya, di stasiun Lal terkesima dengan barisan tentara yang lewat di depannya, seolah Lal ingin menjadi tentara. Lalu di sana juga, Lal sering melakukan hobinya yaitu menari sampai menarik perhatian seorang pemuda yang juga ikut menari bersamanya. रुकेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हो. मैं फिर उसनु अपना वाला डांसिंग स्टाइल सिखाया जी. Selanjutnya kita kembali ke kereta, di mana Lal mengatakan pada orang-orang yang mendengarkan ceritanya jika pemuda itu adalah Shah Rukh Khan. Orang-orang yang mendengar pun tertawa. Lalu kita kembali ke masa kecil Lal, di mana pada saat itu Perdana Menteri India dibunuh oleh dua pengawalnya yang merupakan Sikh. Hal itu membuat para pendukung Perdana Menteri marah dan menghajar orang-orang Sikh hingga terjadi kerusuhan. Ibu Lal sadar jika mereka juga sedang diincar, maka Ibu Lal memotong rambut panjang Lal agar identitasnya tersamarkan. शायद ओ लोकां नू मेरे लंबे बाल पसंद नहीं थे जी. Selanjutnya, saat Lal sedang berjalan dengan Rupa, tiba-tiba ada segerombolan anak yang membuli Lal. Mereka juga melempari Lal dengan batu. Rupa yang bingung lantas meminta Lal berlari. Pada awalnya, Lal kesulitan untuk berlari, tapi mukjizat datang. Lal dapat dengan mudah berlari dan berbaut-baut yang ada di sepatu Lal pun terlepas.
Di luar dugaan, Lal dapat lari secepat kilat, dan semenjak saat itu, Lal mempunyai hobi baru, yakni berlari. Beberapa hari kemudian, Lal tidak menjumpai Rupa di sekolah. Oleh karena itu, Lal mencoba menyambangi rumah Rupa. Di depan rumah, Rupa sedang duduk termenung, dan kedua orang Rupa sedang bertengkar. Ayah Rupa ngotot minta uang pada ibu Rupa, namun karena tidak ada uang, ibu Rupa pun tidak memberikannya. Rupa mengatakan jika dia sangat ingin jadi orang kaya sehingga orang tuanya tidak bertengkar lagi. Lalu karena tidak diberi uang, ayah Rupa marah lalu memukul ibu Rupa hingga tewas. Ayah Rupa pun ditangkap polisi. Kemudian, hak asuh Rupa diberikan pada neneknya yang kebetulan adalah pembantu di rumah Lal. Maka sejak saat itu, Rupa tinggal di rumah Lal. Selanjutnya, setelah mereka dewasa, ibu Lal mendaftarkan Lal dan Rupa di sebuah universitas di Delhi. Naasnya, teman Lal yang dulu kerap membuli Lal juga kuliah di kampus tersebut. Dan mereka pun kembali membuli Lal. Sama seperti dulu, Rupa pun menyuruh Lal lari, saking cepat dan membabi buta dalam berlari, Lal sampai masuk ke stadion tempat atlet latihan lari. Kemampuan Lal dalam berlari membuat sang pelatih lari kagum. Lalu pelatih itu pun mengajak Lal untuk bergabung. Setelah itu, Lal pun menjadi atlet lari di kampus tersebut hingga mendapatkan banyak juara, berkat support dari Rupa. Tak berhenti sampai di situ, Lal juga bergabung sebagai Korps Kadet Nasional atau Menwa di kampusnya. Di sisi lain, Rupa yang sangat ingin menjadi kaya, dia mengikuti ajang pencarian modal. Pada suatu ketika, Lal melihat Rupa sedang bersama pacarnya yang merupakan orang kaya, namun pacar Rupa tiba-tiba ingin mencium Rupa dengan paksa. Hal itu membuat Lal marah dan menghajar pria itu. Akibat hal itu, Rupa kini marah pada Lal karena pria itu adalah pria kaya. Rupa berharap jika pria itu akan bisa mengubah hidupnya. Namun Rupa sadar apa yang dilakukan oleh Lal hanyalah ingin melindunginya. Lalu mereka berdua pun mengobrol dan pada kesempatan itu, Lal kembali menanyakan, beberapa hari kemudian, Lal dan Rupa pun berhasil lulus dari kampus tersebut. Dan sesuai tradisi di keluarga Lal, semua anak laki-laki di keluarga itu harus masuk militer. Maka Lal pun masuk menjadi tentara. Sama seperti awal masuk sekolah, tidak ada satu taruna pun yang suka pada Lal, kecuali satu orang bernama Bala Raju atau Bala. Bala merupakan anak dari desainer pakaian dalam paling terkenal di kampungnya. Mereka pun mengobrol panjang lebar mengenai hidup mereka. Selanjutnya, kehidupan Lal pun kini semakin berubah. Lal kini mendapat predikat jenius dari komandannya. Karena Lal sangat patuh dan taat pada atasannya, selain itu, Lal juga sangat mahir dalam hal bongkar pasang senjata. Lal pun merasakan baginya belajar di sekolah jauh lebih sulit dibanding di militer, karena di militer yang paling penting adalah patuh dan taat pada komandan. Di sisi lain, persahabatan antara Lal dan Bala semakin erat. Bala menawari Lal untuk belajar membuat pakaian dalam. Lal pun menyambut baik tawaran itu dan di luar dugaan, Lal dapat membuat pakaian dalam dengan kualitas yang sangat bagus. Dia lalu membuatkan pakaian dalam untuk komandan serta untuk teman-temannya hingga Lal pun jadi disukai oleh teman-temannya. पहली बुनियाद मैंने बाला दे वास्ते बनाई फिर सबने मांगना शुरू कर दिया Selanjutnya, pada suatu malam, Lal membaca berita jika banyak yang memboikot Rupa karena Rupa mau berfoto tanpa busana. Ternyata, obsesi Rupa menjadi orang kaya membuat dia melakukan apa saja. Mengetahui hal itu, Lal pun segera mengajukan cuti untuk pergi ke Delhi guna menemui Rupa. Sesampainya di Delhi, Lal bertemu dengan orang-orang yang berdemo atas tindakan Rupa. Orang-orang itu juga mencaci maki Rupa. Lal tentu tidak terima mendengar orang yang dia cintai dicaci maki. Lal pun lantas menghajar orang-orang itu hingga Lal terlibat perkelahian.
Rupa yang melihat hal itu pun segera melerai mereka. Rupa marah sekaligus kasihan pada Lal. Rupa sangat menyayangkan tindakan yang bisa membahayakan Lal. Namun Lal mengatakan jika dia sudah berjanji akan menjaga Rupa apapun resikonya. Lalu pada kesempatan itu pula, Lal mencoba melamar Rupa, namun Rupa mengatakan jika dia ingin jadi orang kaya. Rupa juga mengatakan jika dia juga menyukai Lal, tapi hanya sebagai teman. Sebelum Rupa pergi, Lal mengatakan jika beberapa waktu lagi dia akan ditugaskan ke medan tempur. Rupa pun hanya bisa bersedih, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rupa hanya berpesan, jika medan terlalu bahaya, maka larilah Lal. Setelah itu, Rupa pun pergi meninggalkan Lal. ਹੁਣ कुछ दिनों विच मेरी पोस्टिंग हो जानी है तो बस भाग लेना, समझे? Rupa kemudian mendekati seorang produser agar dia bisa bermain film, bahkan dia rela melakukan apapun demi misinya menjadi orang kaya. Selanjutnya, Lal dan Bala kembali mengobrol di markas. Bala mengungkapkan keinginannya membangun bisnis pakaian dalam bersama Lal. Bala juga sudah melakukan perencanaan bisnis mulai dari investasi, produksi hingga pemasaran. Beberapa lama kemudian, Bala dan Lal pun ditugaskan ke medan tempur yang ada di Kargil melawan pasukan radikal Pakistan. Di daerah gunung berbatu mereka bertempur, tapi karena pasukan India kalah jumlah, maka komandan lapangan meminta bantuan tembakan artileri. Oleh karena itu, semua pasukan India yang ada di gunung itu diminta segera mundur. Naasnya, Lal tersambar granat musuh hingga membuatnya pingsan. Bala pun berusaha untuk membangunkan Lal agar dia bisa lari. Namun, begitu tersadar, Lal langsung berlari meninggalkan Bala. Begitu sudah turun gunung, Lal baru sadar jika dia lari sendirian. Lal pun segera kembali ke atas untuk menemui Bala. Tapi saat di jalan, Lal menemui banyak teman-temannya yang terluka. Dia tak sampai hati meninggalkan mereka. Hingga Lal menolong teman-temannya yang terluka, bahkan dia sampai menolong musuh yang juga terluka. कोई और मदद मांग रहा होता मेरे तीनों नाना जी दिख रहे थे जी। Setelah itu, Lal kembali mencari Bala. Dan Lal akhirnya menemukan Bala, namun kondisinya sudah terluka parah. Tanpa berpikir panjang, Lal langsung membawa Bala turun. Dia tidak peduli tembakan mengarah pada dirinya. Sampai pantatnya pun tertembak, tapi dia tetap lari membawa Bala. Tapi takdir berkata lain, Bala akhirnya gugur dalam pertempuran itu. वीरे, माँ के पास जाना है। बाला ने तो घर वापस जाके बिजनेस शुरू करना सी। Selanjutnya, semua korban dibawa ke rumah sakit, termasuk pihak musuh yang ditolong Lal yang bernama Muhammad Paji. Di rumah sakit, Lal yang belum tahu Muhammad Paji adalah musuhnya. Lal mencoba tetap baik dengan memberinya es krim. Di rumah sakit itu pula, Lal harus menerima kenyataan jika surat yang dia kirim untuk Rupa tidak pernah tersampaikan. Akhirnya, peperangan dimenangkan oleh pihak India. Semua orang bersorak atas kemenangan tersebut, namun tidak dengan Lal karena dia teringat sahabatnya yang gugur dalam perang tersebut. Lalu karena jasanya menolong tentara yang terluka, Lal pun mendapat bintang jasa dari presiden. Hal itu tentu membuat ibunya sangat bangga pada Lal. Namun setelah itu, ibunya meminta Lal untuk mengajukan pensiun dini dari militer, karena ibunya tak mau lagi Lal dalam bahaya. Di sisi lain, Rupa yang tak kunjung main film, dia ternyata hanya dimanfaatkan dengan dijadikan sebagai simpanan sang produser yang juga seorang mafia. Lalu, beberapa waktu kemudian, Lal mengunjungi kota Delhi. Dia berkeliling di kota itu dan secara tidak sengaja, Lal melihat Rupa ada di dalam sebuah mobil. Lal pun langsung mengejar mobil itu yang ternyata menuju ke sebuah hotel mewah.
Di sana Lal melihat Rupa dipukul oleh pacarnya. Hal itu tentu membuat Lal sangat marah lalu menghajar pria itu. Pria yang ternyata produser itu pun tidak terima hingga dia mengeluarkan pistol. Namun, asisten produser dengan cepat menenangkannya mengingat Lal adalah anggota militer. Jadi mereka bisa bahaya kalau membunuh militer. Akhirnya, Rupa pun pergi dengan si produser itu. Beberapa lama kemudian, Lal yang sedang ada di rumah mendapat telepon dari Rupa yang mengajak ingin bertemu. Di sebuah taman, Lal dan Rupa mengobrol. Rupa mengatakan jika seharusnya tidak perlu seperti itu. Rupa mengatakan jika pacarnya adalah orang baik, dia hanya sedang lepas kontrol saja. Lal mengatakan, aku bisa jadi pacarmu dan aku janji tidak akan menyakitimu. Rupa pun hanya diam. Lalu mereka pun lanjut mengobrol. Rupa mengatakan jika hidupnya sangat bahagia. Dia juga telah membintangi banyak film, padahal kondisi sebenarnya adalah sebaliknya. Tak terasa mereka mengobrol sampai pagi. Rupa pun pamit pada Lal akan pergi ke Dubai untuk pembuatan sebuah film. Lal pun mengatakan, kau tak harus pergi, kau cukup tinggal di sini. Mereka selanjutnya kembali berpisah. तेनू दुबई नहीं जाना चाहिए। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो लाल? Lal kembali ke kesatuannya. Sekarang dia ditugaskan untuk melatih para atlet lari. Pada momen itu, Muhammad Paji datang. Dia memberitahu Lal bahwa dia sebenarnya adalah musuhnya. Namun Lal tidak memedulikan hal itu. Muhammad Paji bahkan mengunjungi rumah Lal yang tidak layak huni. Di sini Lal mengatakan kekecewaannya pada kelompok yang telah membuang dirinya. Lalu Muhammad Paji pun meminta Lal untuk ditraktir minum. Sambil minum, Lal mengatakan pada Muhammad Paji jika dia akan melakukan bisnis pakaian dalam. Mendengar hal itu, Muhammad Paji pun tertawa karena tidak mungkin orang bodoh seperti Lal mampu berbisnis. Namun, Muhammad Paji mengatakan jika Lal berhasil membangun bisnis, maka dia siap membantu menjadi marketingnya. Lalu saat detik-detik tahun baru, Lal kembali teringat Rupa. Di sisi lain, Rupa yang sudah putus asa karena hanya dimanfaatkan, dia berniat akan mengakhiri hidupnya. Namun, suara Lal yang memanggilnya, dia baru sadar jika ada orang yang menantinya. Rupa pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. रूपा, तेनू दुबई नहीं जाना चाहिए। Selanjutnya, Lal benar pensiun dini dan pulang ke rumah ibunya. Lal juga menyempatkan untuk mengunjungi anak dan istri Bala. Selain itu, Lal juga mengunjungi patung Bala. Di sana Lal mengatakan akan mewujudkan mimpi mereka berdua untuk berbisnis pakaian dalam. Lal kemudian memulai bisnisnya. Sesuai dengan rencana Bala dengan investasi awal Rp100.000, serta mengoperasikan 3 mesin jahit, serta mempekerjakan 2 orang karyawan. Bertempat di bekas kamar Rupa, proses produksi pun dimulai. Lal dan 2 karyawannya berhasil memproduksi 1000 set pakaian dalam 1 bulan dengan merek Bala, seperti nama sahabatnya dan terus bertambah. Namun masalah muncul, yakni tidak ada yang memasarkan produk tersebut. Lalu Lal teringat Muhammad Paji yang bersedia menjadi marketing. Lal lantas menyurati Muhammad Paji dan beberapa waktu kemudian Muhammad Paji pun datang. सोचा थोड़ी सिलाई मशीन चला लो। Muhammad Paji lalu memasarkan produk tersebut ke toko-toko busana, namun tidak ada yang laku satupun. Mereka mencoba menambahkan bonus dalam setiap pembelian, tapi tetap tidak ada yang laku. Muhammad Paji sampai heran apa masalahnya padahal mereka sudah memakai bahan berkualitas. Akhirnya, Muhammad Paji menemukan permasalahan dalam produk itu, yaitu brand atau merek yang digunakan. Muhammad Paji lantas meminta Lal untuk mengganti merek dalam pakaian dalamnya dengan nama perempuan. Dan nama perempuan yang Lal ingat hanya Rupa. Jadi, produk itu diberi merek Rupa. Sungguh di luar dugaan, perubahan merek tersebut membawa keuntungan besar bagi Lal dan Muhammad Paji. Produk mereka laku keras di pasar, mesin jahit yang awalnya 3 kini harus bertambah. Bahkan mereka juga sampai membuat perusahaan. फिर हमने एक
वड्डी जगह ले ली। Tak hanya itu, kini perusahaan dengan brand rupa tersebut menjadi raja di bidang fashion di India. Lal juga tak lupa kepada sahabatnya yakni Bala. Lal membagi hampir separuh dari keuntungan perusahaan itu untuk istri dan anak Bala. Namun, pengakuan Lal sebagai pemilik perusahaan rupa menjadi tertawaan di kereta. Karena saat ini Lal berada di kereta ekonomi, jadi mustahil jika Lal adalah pemilik perusahaan rupa. Tanpa banyak bicara, Lal mengeluarkan majalah bisnis yang memuat dirinya dan Muhammad Paji sebagai pebisnis tersukses di tahun ini dan menjadi berita utama. Orang-orang yang tadinya menertawakan pun sekarang diam dan tersenyum pada Lal. बड़ी दिलचस्प कहानी है तुम्हारी बेटा। इंडिया टुडे ने मोहम्मद पाजी और मैनू अपने कवर पे छापा था। स्मार्ट लग रहे हैं ना मोहम्मद पाजी सूट विच। Kini kita lanjut pada cerita Lal. Namun demikian, di tengah kesuksesannya, Lal kembali ditinggal oleh sahabatnya lagi, yakni Muhammad Paji. Dia berpamitan pada Lal akan pulang ke Pakistan karena di negaranya sedang ada konflik. Muhammad Paji juga mengatakan jika sudah menyiapkan orang untuk mengurus perusahaan mereka, sehingga Lal tidak perlu repot mengurus bisnis mereka. Selanjutnya, Lal diberitahu jika ibunya mengidap kanker. Mendengar hal itu, Lal pun langsung pulang ke rumah ibunya. Sang ibu berkata pada Lal agar jangan takut untuk kehilangan seseorang. Ibu Lal juga berpesan jika dia ingin Lal mengurus sawah milik mereka. Oleh karena itu, Lal pun menetap di desa bersama ibunya. Beberapa lama kemudian, ibu Lal akhirnya meninggal dunia. गुरुवार दा दिन था जदों चल बसी। Sebelum meninggal, Ibu Lal berpesan jika kita memiliki kekayaan secukupnya saja, selebihnya kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, Lal lalu membuat rumah sakit gratis di desanya untuk berobat siapa saja. Beberapa lama kemudian, akhirnya Rupa pun kembali ke rumah Lal. Dia tampak lelah dan hari-harinya hanya istirahat. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka pun menghabiskan waktu bersama. Hingga pada suatu malam, Lal kembali mengajak Rupa untuk menikah. Namun jawaban Rupa masih sama seperti dulu. Kali ini, Lal tidak tinggal diam. Dia pun mengatakan jika dia sudah kaya, namun Rupa tetap tidak mau. Padahal dulu dia ingin mencari pria kaya. Tak hanya itu, Lal pun mengatakan, मैं होशियार नहीं हूँ, पर मैनू पता है कि प्यार की होता है। Beberapa saat kemudian, Rupa menyusul Lal di kamarnya. Mereka lalu berciuman dan bermesraan, namun sebelum pagi datang, Rupa terbangun mendengar mobil mendekati rumah mereka. Setelah dilihat, ternyata itu adalah polisi. Rupa pun segera bersiap-siap, lalu dia langsung menyerahkan diri pada polisi. Rupa berpesan agar tidak membangunkan Lal. Rupa pun pergi tanpa berpamitan pada Lal. Pada keesokan harinya, Lal terbangun dan mendapati Rupa sudah tidak ada di rumah itu. Lal mencoba mencari-cari keberadaan Rupa, namun tak juga menemukan. Lal pun sadar memang Rupa tidak pernah mencintainya. Di tengah kegalauannya, Lal pun berlari tanpa arah dan tujuan. Dia terus berlari dari satu tempat ke tempat lain hingga mengundang perhatian masyarakat dan juga media. Tak ada yang tahu tujuan Lal berlari, karena dia tidak pernah bicara ketika ditanya. Di sisi lain, Rupa dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, sedangkan pacarnya yang merupakan produser dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas kasus pembunuhan dan kasus lainnya. Sementara itu, Lal terus berlari mengelilingi India hingga 4 tahun 7 bulan lamanya. Orang-orang yang simpati pun ikut berlari bersama Lal. Hingga pada suatu ketika, Lal pun menghentikan larinya dan hanya satu kata yang keluar, yaitu मैं थक गया जी। Rupa yang telah keluar dari penjara, melihat berita Lal yang berlari mengelilingi India pun segera menulis surat untuk memintanya datang ke rumah Rupa yang baru. Sesampainya di rumah, Lal pun membaca surat tersebut. Dia lantas bersiap-siap menuju ke rumah Rupa. Dan perjalanan Lal di kereta ekonomi itu adalah perjalanan menuju rumah Rupa. Tak terasa, Lal telah sampai pada stasiun tujuan.
Para penumpang yang sedari tadi mendengarkan cerita Lal pun memberikan semangat pada Lal untuk menjemput cinta sejatinya. अरे अंकल चंडीगढ़ स्टेशन तो आ गया। Sesampainya di rumah Rupa, Lal sangat bahagia. Tapi dia kaget ternyata Rupa sudah memiliki seorang anak bernama Aman Chada. Lal pun menanyakan siapa ayah anak itu. Rupa pun mengatakan ayah anak itu adalah Lal Singchada. Lal pun mengatakan jika ayah dari anak itu sama dengan namaku. Rupa lantas memperjelas jika anak itu adalah anak Lal. Mendengar hal itu, Lal pun menangis karena dia telah bersalah menelantarkan mereka selama ini. Rupa pun mengatakan jika ini bukan salahmu. Lal lalu menanyakan apakah anaknya bodoh seperti dirinya. Rupa mengatakan jika anak mereka sangat pintar. Seiring berjalannya waktu, Lal dan Rupa pun akhirnya menikah. Namun belum lama mereka menikah, Rupa mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, Rupa berpesan agar Lal menjaga anak mereka. Lal lalu menceritakan perjalanan hidupnya saat menunggu Rupa, dan setelah itu Rupa pun meninggal dunia. Selanjutnya, terlihat Lal yang mengunjungi makam Rupa. Dia tampak bercerita di makam Rupa. Dan pada momen itu pula, terlihat Lal menangis untuk pertama kalinya. Lalu, film ditutup dengan Lal yang sedang mengantarkan putranya, Aman Chada, ke sekolah. Dan Lal melihat foto-foto Rupa. Seperti itulah kisah tentang tentara yang sengaja pensiun dini demi bisa merawat ibunya yang sakit dan memilih bekerja menjual pakaian dalam. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.